Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini ulun mengajak kepada kawan-kawan sekalian bersama-sama kita bermudzakarah membaca kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, yaitu membahas tentang pembelajaran orang yang belajar dan jalan atau cara untuk belajar. Artinya di dalam kitab ini membahas tentang kaifiat atau tata cara ataupun adab seorang penuntut ilmu. Nah, jadi kita sama-sama mempelajari, membaca, memahami, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita awali dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu ay hadhil muqaddimatu, ini pendahuluan kata beliau. Kitab ta'lim ini dikarang oleh Sayyidi Syekh Az-Zarnuji, nafa'ahullah ta'ala bihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan anak cucu Nabi Adam, ya kita manusia, bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alami, atas sekalian alam. Artinya kita anak cucu Nabi Adam, manusia, diberikan karunia oleh Allah Ta'ala ilmu serta mengamalkan akan ilmu tersebut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikami. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, penghulu segala rasul, sayyidil arabi wal ajami, penghulu bangsa Arab ataupun bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu lain daripada Arab, itu Ajam. Jadi bukan hanya pemimpin orang-orang Arab, tapi Nabi kita Muhammad SAW juga diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Kada tertentu di Arab, tapi orang-orang di luar Arab pun, artinya Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusannya. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikami. Dan salawat dan salam pula tercurahkan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nabi'il ulumi wal hikami, yang sempurna segala ilmu dan hikmah. Wa ba'du, adapun sesudah daripada itu, artinya sesudah daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasul dan para sahabat, beliau berkata, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Falamma ra'aitu, manakala melihat oleh aku, katsiran min tullabil ilmi, kebanyakan daripada para penuntut ilmu, fi zamanina, pada zaman kami, di zaman beliau. Beliau menceritakan tentang keadaan para penuntut di zaman beliau. Yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna,
bersungguh-sungguh mereka pada ilmu dan tidak sampai oleh mereka daripada ilmu itu. Artinya orangnya sungguh-sungguh rajin kepada ilmu, maksudnya kepada menuntut ilmu, tapi wala yasiluna, kada sampai, kada hasil daripada tujuan itu ilmu. Wa min manafi'ihi wa samaratihi, dan setengah daripada manfaat ilmu dan buah ilmu, wahiyal amalu bihi wan nashru, yaitu mengamalkan dengan ilmu dan menyebarkan dengan itu ilmu. Artinya banyak orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu di zaman kini, kata beliau, tapi mereka kadang menghasilkan daripada tujuan itu ilmu, atau kadang mendapatkan manfaat atau buah daripada ilmu. Yuhramuna, ditegah akan mereka. Artinya kadang mendapatkan manfaat itu ilmu, kadang mendapatkan buah itu ilmu. Apa manfaat dan buah ilmu? Wahiyal amalu bihi wan nashru, yaitu mengamalkan dengan itu ilmu dan menyebarkan itu ilmu. Beliau menceritakan para penuntut ilmu di zaman beliau. Apa sebabnya? Sebab daripada kenapa para penuntut ilmu tersebut kadang mendapatkan manfaat dan buah daripada itu ilmu. 5. Annahum akhta'u, karena annahum, sesungguhnya mereka, akhta'u, tersalah oleh mereka, tariqahu, akan jalannya ilmu itu tadi, wa taraku syara'itahu, dan meninggalkan oleh mereka akan syarat-syarat itu menuntut ilmu itu tadi. Penyebabnya ujar sini karena para penuntut ilmu di zaman kami itu mereka tersalah dalam tata cara menuntut ilmu dan mereka meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Ya tentu saja sebagaimana kaidahnya, intapal syartu intapal masyrutu. Bila syarat-syarat sesuatu itu tertolak, maka tertolaklah sesuatu yang disyaratkan tersebut. Kada akan pernah mendapatkan hasil tujuan daripada itu ilmu, yaitu buahnya, manfaatnya mengamalkan dan menyebarkan itu ilmu. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla, dan bermula tiap-tiap orang yang tersalah akan jalan, dhalla, tersesat ia. Seperti orang yang menuju suatu tempat, seandainya salah jalan, ya kada akan bakal sampai daripada tempat tersebut. Tersesat ia. Ya begitulah kata beliau menuntut ilmu. Menuntut ilmu akan tetapi dengan cara atau jalan yang salah, tentu kada akan pernah sampai daripada tujuan daripada menuntut ilmu tersebut. Wala yanalul maqsuda, dan tidak akan mencapai ia akan tujuan. Qalla au jalla, sedikit ataupun banyak. Maksudnya sedikit ataupun banyak daripada ilmu yang dituntut tersebut. Bagaimana hendak mencapai tujuan yang dituju sedangkan jalannya salah? Yang harusnya umpamanya belok ke kanan tapi ini jalannya ke kiri, ya kada ketemu, kada akan sampai daripada tujuannya. Artinya karena tata cara atau tariqah daripada menuntut ilmu, syarat menuntut ilmu ditinggalkan, maka para penuntut ilmu banyak yang tidak hasil daripada tujuan menuntut itu ilmu, yaitu mengamalkan dan menyebarkan itu ilmu. Karena itu buah daripada ilmu tersebut. Fa'aradtu,
maka menghendaki oleh aku, kata beliau, wa ahbabtu, dan menyukai oleh aku, kata beliau, an ubayyina lahum tariqat ta'allumi, bahwa menjelaskan oleh aku bagi mereka penuntut ilmu itu akan jalan belajar, jalan menuntut ilmu, ala ma ra'aitu fil kutubi, atas sesuatu apa-apa yang pernah aku lihat daripada segala kitab-kitab, wa sami'tu min asatidati, dan apa yang pernah aku dengar daripada guru-guruku, ulil ilmi wal hikami, yang mana guruku itu jelas ini memiliki ilmu dan segala hikmah. Nah, maka aku akan mengarang sebuah kitab, kata beliau, yang mana dalam kitab ini akan menjelaskan tentang tata cara menuntut ilmu dan syarat-syarat menuntut ilmu agar sampai daripada tujuan itu ilmu. Roja ad-du'ai li minar raghibina fihi al-mukhlisin, mengharap doa bagiku daripada orang-orang yang gemar pada ilmu dan orang-orang yang ikhlas, bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin, dengan keberuntungan dan keikhlasan atau kebersihan pada hari kiamat. Ba'dama istakhartullaha ta'ala fihi, setelah memilih oleh aku, artinya setelah beristikharah oleh aku, meminta pilihkan oleh aku akan Allah Ta'ala, fihi, padanya itu sesuatu karangan itu tadi. Jadi beliau meminta doa, berharap akan keberuntungan dan keikhlasan, kebersihan setelah beliau istikharah, setelah beliau meminta petunjuk kepada Allah pada mengarang itu kitab. Wasammaituhu, dan aku namai akan itu kitab, Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi, yaitu pembelajaran bagi orang yang belajar akan jalan belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan menjadikan oleh aku akan itu kitab beberapa pasal. Nah, disebutkan di sini sebanyak 13 pasal. Nah, maka aku sebutkan beberapa pasal. Aku jadikan ini kitab Jalsidin, kata beliau, beberapa pasal. Pertama, paslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pertama yang akan beliau bahas nanti adalah tentang pasal pada hakikat ilmu, fi mahiyatil ilmi, pada hakikat ilmu, wal fiqhi, dan faqih, artinya paham, memahami itu ilmu, wa fadlihi, dan kelebihan itu ilmu. Itu akan dibahas beliau di bab pertama. Kemudian yang kedua beliau akan menjelaskan tentang paslun fin niyati fi halit ta'allumi, pasal pada niat ketika belajar. Nah, tentu segala sesuatu itu perlu niat. Nah, bagaimana niat yang bagus di dalam belajar? Beliau akan menjelaskan itu nanti di bab kedua. Kemudian yang ketiga, paslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati, yaitu pasal pada memilih ilmu, memilih ustadz atau guru, wasyariki, dan memilih kawan, wassabati, dan ketetapan. Nah, ketetapan daripada menuntut ilmu, tabah, sabar, semisalnya kan. Nah, itu akan beliau jelaskan di pasal yang ketiga. Kemudian yang keempat beliau akan menjelaskan nanti paslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal pada menyatakan membesarkan ilmu dan ahli ilmu. Nah, bagaimana adab kita kepada seorang guru, ya ahli ilmunya ya guru, dan bagaimana kita beradab kepada ilmu itu sendiri. Nah, itu akan beliau jelaskan nanti di bab yang keempat atau pasal yang keempat. Kemudian yang kelima beliau nanti akan menjelaskan tentang paslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, pasal pada menyatakan fil jiddi,
sungguh-sungguh, pada kesungguhan, wal muwadhabati, dan muwadhabah, istiqamah, senantiasa, ketekunan, wal himmati, dan semangat daripada menuntut ilmu. Bagaimana seharusnya seseorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, konsisten, ataupun semangat dalam menuntut ilmu. Itu akan beliau bahas nanti di pasal yang kelima. Kemudian yang keenam, paslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, yaitu pasal pada menjelaskan bidayati sabqi, permulaan belajar, dan wa qadrihi, dan kadarnya ilmu, wa tartibihi, dan susunan menuntut ilmu. Jadi bagaimana awal mula menuntut ilmu, kemudian bagaimana kadar ilmu yang dituntut dari tingkatan-tingkatannya, dan bagaimana susunan itu ilmu, maka itu akan saya bahas, akan saya jelaskan nanti di pasal yang keenam. Kemudian yang ketujuh, paslun fit tawakkuli, pasal pada tawakal, yaitu berserah diri. Nah, beliau akan jelaskan tentang tawakal pada bab atau pasal yang ketujuh. Kemudian kedelapan, paslun fi waqti tahsili, pasal pada menyatakan waktu hasil menuntut ilmu. Nah, mungkin ada waktu yang Allah Ta'ala tentukan, yang ini yang senantiasa diamalkan oleh para ulama kita, kapan kiranya menuntut ilmu itu supaya ilmu yang kita tuntut hasil daripada tujuan itu ilmu. Nah, itu mungkin akan selesai dijelaskan di pasal yang ke-8. Kemudian yang ke-9, beliau akan menjelaskan paslun fi syafaqati wan nasihati. Pasal yang ke-9 beliau akan menjelaskan pada menyatakan pasal pada tentang kasih sayang dan menasihati. Nah, bagaimana hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat kasih sayang dan saling menasihati. Itu akan beliau jelaskan di pasal yang ke-9. Kemudian yang ke-10, paslun fil istifadati wa iktibasil adabi, yaitu pasal pada mengambil manfaat daripada itu ilmu dan bagaimana caranya beradab menuntut ilmu, yaitu beliau akan jelaskan di pasal ke-10. Kemudian ke-11, paslun fi wara'i fi halatit ta'allumi, itu pasal pada wara', memelihara, bagaimana seorang menuntut ilmu memelihara daripada hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala pada ketika menuntut ilmu. Kan tentu itu akan berpengaruh daripada menghasilkan itu ilmu. Nah, itu pun akan beliau jelaskan nanti di pasal yang ke-11. Pasal yang ke-12, paslun fima yurisul hifza wa fima yurisul nisyana, itu pasal pada sesuatu pekerjaan yang mewarisi, yaitu pekerjaan akan hafal, dan pada sesuatu pekerjaan yang mewarisi akan pelupa. Karena orang menuntut ilmu itu perlu hafalan. Mungkin hafalan sorob, hafalan jurmiyah, hafalan hadis, atau bahkan hafalan Al-Quran, lughat, dan lain sebagainya. Ya tentu banyak yang diingatkan, banyak yang dihafalkan. Maka saya akan menjelaskan sekiranya apa-apa pekerjaan yang mewariskan akan mudah menghafal, dan apa-apa sekiranya pekerjaan yang menyebabkan hafalan itu sulit atau menjadi pelupa. Nah, itu akan beliau jelaskan di pasal yang ke-12. Kemudian yang terakhir nanti beliau akan menjelaskan paslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, yaitu pasal pada perbuatan atau pekerjaan yang menarik itu pekerjaan akan rizki, dan wa fima yamna'u, dan pekerjaan yang menegah rizki, wa ma yazidu fil umuri, dan pekerjaan yang menambah umur, wa ma yanqusu, dan pekerjaan yang mengurangi akan umur. Nah, jadi ada mungkin lah yang akan beliau jelaskan tentang seandainya mengerjakan ini rezeki akan tertahan, seandainya mengerjakan ini rezeki akan cepat datang, mengerjakan ini umur akan bertambah, mengerjakan ini umur akan berkurang. Nah, tentu itu ada pekerjaan-pekerjaan
yang berdasar. Artinya daripada perkataan para ulama. Bahkan mungkin itu sesuai daripada adab-adab dalam kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 13 pasal itulah yang nanti akan sidin jelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan di kemudian waktu. Wa ma taufiqi illa billahi alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata beliau, tidaklah memberikan taufik akan aku, memberikan pertolongan akan aku, illa billah, terkecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, atas Allah aku berserah diri. Wa ilaihi unibu, dan kepada Allah aku kembali. Kata pengarang ini kitab, yaitu Sayyidi Syekh Az-Zarnuji, nafa'anallahu ta'ala bih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa faddih, pada menjelaskan tentang hakikat ilmu dan faqih pada ilmu dan kelebihan daripada ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Minta halal minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.